Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 13 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Okay. Shine from within. Looks I only skin deep through beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Jadi kecantikan itu mungkin ini pesannya lebih ke energi feminim ya. So kecantikan itu tidak hanya yang tampak di luar aja ya, tapi juga yang ada di dalam hati kita ya, yang namanya inner beauty. Nah, sekarang waktunya kamu untuk bersinar. Tidak hanya yang bersinar itu kecantikanmu yang di luar, tetapi juga kecantikan kamu yang ada di dalam. Nah, bagaimana supaya muncul ya inner beauty kita? Kuncinya adalah menjadi diri sendiri. Self acceptance, menerima apapun yang ada dalam diri kita, mensyukuri segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apapun keadaan diri kita. Nah, itulah yang akan memunculkan your true beauty yang dinamakan inner beauty ya. Jadi hari ini kamu bersinar bukan hanya apa yang ada di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam. Dengan kamu self acceptance, menerima dirimu apa adanya, menjadi diri sendiri ya, dan bangga akan dirimu. Oke. Ini untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Okay. A leg up, unfinished symphony, dan observer. Untuk pesan a leg up, ketika memang kamu sudah tidak bisa menanggung beban atau kamu merasa overwhelming atau kayak kamu udah over limit nih, mintalah bantuan ya. Nggak perlu merasa malu. Kita ini setiap manusia pasti punya limit ya, kita punya batasan dari kita berpikir. Terkadang kita kayak udah stuck mati gaya gitu ya, kita tuh kan nggak selalu bisa memikirkan ide atau gagasan gitu ya. Terkadang kita juga ada di satu fase yang kayak stuck ya, seperti itu. Nah, jika memang kamu butuh bantuan, mintalah bantuan ya. Jangan malu, jangan sungkan, atau jangan merasa bahwa kamu lemah ketika kamu memang membutuhkan bantuan. Bahkan mungkin ketika kamu kayak udah merasa nyesek ya, bebannya udah full banget, at least kamu bisa curahkan ya apa yang kamu rasakan, jangan dipendam. Bisa kamu curhat ke sahabat kamu, ke keluarga, saudara gitu ya, atau kamu minta bantuan profesional. Mungkin kamu bisa ke psikolog secara medis, psikiater, atau mungkin kamu mencari pencerahan atau pengobatan dengan cara spiritual. Mungkin kamu ke spiritual healer
atau kamu coba mencari pencerahan ke tarot reader ya, sehingga kamu bisa mendapatkan GPS gitu ya, apa yang mesti kamu lakukan atau apa yang mesti kamu hindari. Nah, kemudian jikapun kamu merasa lelah gitu ya dalam pekerjaan, kamu pun juga bisa minta bantuan rekan kerja kamu, atau bahkan bisa minta petunjuk ya ke bos kamu atau pimpinan kamu, gimana nih supaya bisa cepat selesai gitu ya. Atau ketika kamu memang benar-benar merasa ini beban pekerjaan ini berat banget, ya kamu minta bantuan. Dan juga jangan malu atau merasa lemah ketika ada yang ingin membantu kamu ya. Receiving help, terimalah bantuan ya. Atau mungkin kamu seorang leader atau pemimpin gitu ya, ketika memang ada sebuah tugas yang berat, kamu bisa delegasikan ya ke bawahan kamu, tim kamu atau anak buah kamu. Apalagi ketika kamu punya wewenang ya. Jadi kita nggak selalu bisa mengerjakan segalanya itu sendiri, nggak bisa. Yang ada malah kita jadi capek ya. Kalau kita sakit malah semuanya jadi nggak produktif ya. Oke, kemudian di sini ada pesan Unfinished Symphony. Sepertinya ada hal-hal yang memang belum selesai ya. Ini bisa ada hubungan yang memang masih ngegantung, dan ini kayaknya belum benar-benar usai ya. Jadi kayak unfinished business gitu loh. So jika kamu saat ini merasa ada hubungan yang menggantung, aku rasa ini belum benar-benar selesai ya. Belum benar-benar selesai ya. Memang sih seseorang ini masih butuh waktu untuk menarik diri ya, butuh waktu untuk merenung, butuh waktu untuk berpikir. Jadi dia belum benar-benar pengen selesai. Nah, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan juga yang kayak masih ngegantung. Ini perlu kamu selesaikan ya sebelum ada tugas baru, ada pekerjaan baru, misalkan nih ada orderan baru atau job baru. Nah, yang masih kegantung-gantung ini perlu kamu selesaikan ya, supaya nggak menghambat rezeki baru yang mau datang ini gitu loh ya. Kemudian ketika kamu dalam situasi ngegantung ya, atau ada unfinished business, ini ada sesuatu yang belum selesai ya, kamu harus ada effort untuk menyelesaikannya. Jadi misalnya kamu dalam situasi hubungan yang ngegantung dengan seseorang ya, dia memang merasa belum selesai ya, dia butuh waktu. It's okay, kasih waktu, tapi ada satu titik di mana kamu mesti punya deadline. Nggak bisa dong namanya hubungan itu digantung-gantung terus, kecuali memang kamu sudah ada kesepakatan ya. Ya udahlah, kita HTS-an aja, titik, suka sama suka gitu ya. Tapi kalau kamu menginginkan status, dia ngegantungin, kamu harus clearkan. Atau sebaliknya, ada seseorang menginginkan komitmen status tapi kamu yang insecure, kamu ngegantungin. Nah, di sini juga kamu mesti punya kewajiban untuk memberikan kepastian ya. Jangan membiarkan perasaan orang lain itu kegantung-gantung. Coba balik ke diri sendiri. Kalau kita kegantung-gantung tuh kan nggak enak ya. Mau melangkah salah, mau diem salah, mau mundur salah gitu kan, mau nge-push juga salah. Nah, ini ya, coba kembalikan ke diri sendiri. Oke, kemudian di sini ada pesan observer. Ketika kamu mau membuat keputusan, sebaiknya kamu observasi dulu supaya nggak menyesal di kemudian hari, supaya jangan sampai salah menilai, jangan sampai mengambil keputusan ya. Bahkan mungkin ketika kamu membeli barang ya, penting buat observasi dulu untuk membandingkan mungkin dengan toko lain, dengan produk lain, dengan brand lain gitu, supaya kamu nggak nyesel. Nanti kamu nggak observasi, pokoknya main ya udah ini langsung tanpa kamu mencari tahu produk knowledge-nya, perbandingan harganya, fungsinya apa. Tahu-tahu kamu beli aja ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu, nggak kepake. Nah, artinya apa? Mubazir ya kan. Sama halnya ketika kamu ada tawaran pekerjaan,
ada tawaran join bisnis. Nah, ini jangan buru-buru mengambil keputusan, kamu mesti observasi dahulu kejelasannya, kredibilitasnya ya. Jangan sampai kamu udah naruh modal ternyata zong, ya kan. Sama halnya dengan hubungan, ketika ada seseorang menawarkan sebuah komitmen yang serius ya, bahkan mungkin baru kenal udah ngajak nikah ya, misal baru kenal udah janji-janji nikah. Nah, ini perlu kamu observasi, bener nggak sih nih statusnya single, atau jangan-jangan masih belum selesai sama pasangannya, atau justru memang udah punya pasangan. Nah, di sini ya jangan buru-buru mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan hubungan juga ya. Ya, semua aspek dalam kehidupan sih sebaiknya memang mesti observasi terlebih dahulu, nggak cuma dalam percintaan aja. Sama sih kalau dalam percintaan kita memilih orang yang salah atau mengambil keputusan yang salah, jatuhnya kita sakit hati. Terkadang ada juga yang rugi secara materi. Sama dengan bisnis pekerjaan, ya jatuhnya kita rugi materi, kecewa, sakit hati juga karena sama aja patah hati gitu loh ya. Oke, kita lanjut energi hari ini. Seperti biasa aku tarik 5 kartu. Oke, Lady of Wands. Energi kamu hari ini, kamu bisa menjadi tegas, disiplin, dan menjadi kontrol atas dirimu sendiri. Jadi kamu sudah nggak mau kayak disetir orang lain, diarahkan ini itu, kemudian dipengaruhi, bahkan mungkin dimanfaatkan ya. Kamu benar-benar nggak mau, karena kamu menjadi pengendali kontrol atas dirimu sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Seven of Wands. Beberapa dari kalian, aku rasa hampir semua ya, hari ini tuh kalian tuh bakalan hektik, bakalan sibuk, banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak janji, banyak acara yang mungkin sampai kayak kamu tuh, aduh, ini belum selesai udah harus ke sini, ini belum selesai udah ditelepon si ini, begitu ke sana kemari ya. Intinya mau ini urusan apapun ya, mau ini urusan kerjaan, bisnis, atau mungkin beberapa masih libur, masih menikmati hari raya ya, tapi banyak tempat-tempat yang mesti kamu kunjungin, saudara, sanak famili kayak gitu ya, atau bahkan sambil kamu ngurus kerjaan juga. Nah, intinya sih hektik ya. Hari ini mesti full power, mesti jaga kesehatan karena kamu bakalan sibuk, bakalan capek. Oke. Yap. Lord of Cup. Ada seseorang yang begitu perhatian, energinya maskulin ya. Jadi untuk yang energi feminim ya, energinya maskulin. Seseorang yang usianya lebih tua dari kamu atau lebih dewasa, hari ini memberikan kamu perhatian, cintanya, kasih sayangnya. Nah, maka ini bisa energi pasanganmu atau siapapun yang saat ini lagi dekat dengan kamu ya. Nah, jika ini energi kamu sendiri, terutama untuk yang maskulin, hari ini kamu sepertinya menawarkan perasaan ya kepada seseorang, menawarkan hubungan, memberikan perhatian dan kasih sayang ya. Nah, ini kalau dalam urusan kerjaan atau bisnis, ada tawaran buat kamu ya, untuk satu pekerjaan baru, atau ada lowongan pekerjaan gitu ya, atau kayak ada project, ada job gitu ya, yang mungkin bisa menjadi jalan pembuka buat rezeki kamu ya. Makanya di sini juga aku sih merasa ada energi rezeki yang mengalir juga. Oke. The Sunroom. Ada sesuatu hal yang membahagiakan kamu, atau ada situasi di mana kamu happy,
kamu ceria ya, ibarat sinar matahari yang hangat. Nah, kemudian juga ada klarifikasi. Mungkin kamu ada merasakan ada salah paham dengan seseorang ya, siapapun itu. Nah, ini kelihatannya hari ini ada klarifikasi gitu ya. Ya bisa ya dari kedua belah pihak, yang intinya masalah kamu akan menjadi clear ya, akan menjadi jelas. Oke. Ada komunikasi juga dari seseorang yang membuat kamu happy ya. Kalau percintaan ya tentu aja dari pasangan, dari gebetan, dari crush kamu gitu ya, atau siapapun yang lagi deket sama kamu. Tapi kalau dalam pekerjaan ini kamu kayak bakalan dapat kabar gembira gitu ya. Mungkin kayak kamu punya customer atau klien yang kayak kamu tuh udah prospek lama, kemudian dia ngeghosting atau vakum, nggak ada kabar. Nah, ternyata tiba-tiba dia memberikan kabar gitu ya, atas ketertarikan dari apa yang kamu present gitu ya. Oke, beberapa ada yang jalan-jalan ke pantai nih hari ini ya, jalan-jalan ke pantai, makanya ya lumayan capek juga. Oke, Two of Crowns. Ada beberapa dari kalian yang dalam situasi sedang bingung. Bingungnya itu karena ada di antara dua pilihan. Entah ini tentang bisa ini tentang asmara, bisa tentang pekerjaan, urusan keluarga, pertemanan ya, atau tentang hal lainnya. Nah, selalu aku sarankan ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam lubuk hati kamu. Coba tanyakan dalam lubuk hati kamu, mana sih yang bisa membuat kamu merasa pasti gitu loh ya. Sesuatu hal yang memang baik buat kita itu tidak akan membuat kita bingung. Kalau kita ragu, kita bingung, ya itu sebenarnya udah petunjuk bahwa it's not for you gitu ya. Oke, kita lanjut. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Trust, percaya, yakin. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform, ya. Oke. Perubahan terjadi melalui penerimaan. Ya. Begitu kamu bisa menerima situasi saat ini, otomatis kehidupan percintaan kamu tuh akan berubah gitu ya. Suatu contoh, kita tuh udah nggak diinginkan sama seseorang ya, dimana seseorang ini tiba-tiba sikapnya berubah, menjauh, komunikasi on off, menghindar ya, bahkan terang-terangan yang biasanya sayang jadi jutek, terang-terangan yang biasanya care sama kita jadi cuek. Nah, ini kan sebenarnya tanda-tanda bahwa seseorang ini sudah nggak menginginkan kita. Kalau kita denial terus-menerus begging ya, mengemis, memohon, itu nggak akan merubah keadaan. Tetapi kalau kita bisa menerima, oke, baiklah aku mundur karena aku ini sudah nggak diinginkan lagi. Nah, secara otomatis situasimu akan berubah menjadi lebih baik ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika kamu mundur, dia akan sadar dan akhirnya berubah jadi baik lagi ke kamu. Atau kemungkinan kedua, ketika kamu mundur dan ternyata dia memang nggak baik buat kamu, maka ada seseorang datang, seseorang yang lain, cinta baru yang lebih baik dari si orang ini. Oke, kita lanjut ya. Angel message atau pesan malaikat hari ini. Oke.
clear, cancel, and release. Oke, hari ini malaikat akan membimbingmu untuk membersihkan segala energi negatif dan juga untuk cancel nih ya. Jadi kayak tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama ketika kita berpikiran dan juga berkata ya. Ucapan-ucapan kita itu atau pikiran kita, pilihlah hanya sesuatu yang baik atau yang positif. Jangan sampai kita menggambarkan diri kita sendiri itu kesannya dengan merendahkan ya. Misalnya kita nggak percaya diri bahwa maaf ya, mungkin kita ya sih aku memang bodoh, ya sih memang aku miskin, ya sih memang aku jelek. Nah itu nggak baik ya, itu nggak baik. Nah hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Makanya di sini kan ada simbolnya angelnya kan tanda silang ya, jadi maksudnya jangan gitu kan. Nah gambarkan dirimu dengan hal-hal baik ya, jadi bukan menyombongkan diri ya, bukan apa namanya narsis, bukan ya, tapi menggambarkan dirimu apa adanya sewajarnya. Nggak ada di dunia ini orang bodoh, orang maaf ya, orang jelek atau mungkin orang miskin, itu nggak ada. Semua itu datangnya dari ini ya, dari hati, dari jiwa. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang kaya secara materi tapi belum tentu kaya hati ya. Ada yang apa namanya secara materi dianggap miskin tapi dia bahagia-bahagia aja dan merasa berkecukupan karena dia kaya hati, karena dia juga banyak bersyukur. Nah itu ya. Kemudian malaikat juga akan membantumu untuk melepaskan segala hal-hal negatif atau segala sesuatu yang memang sudah nggak worth it ya. Sudah ya seperti hubungan yang toksik, pekerjaan yang toksik yang kamu hanya dimanfaatkan tenagamu tapi digaji dibayar ala kadarnya, atau kayak bahasa Jawa itu dipelukutu kayak gitu ya. Nah ini angel akan membantumu untuk melepaskan hal-hal seperti ini ya. Nanti bakal ada aja gitu loh jalannya selama kamu mau dibimbing ya. Oke, nah itu untuk pesan angel. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, afirmasi hari ini. Afirmasi hari ini ya. Your mind is an altar to source energy. Jadi ini maksudnya pikiran kita ini adalah suatu media sebagai sumber energi kita. Maka jika kita, nah ini ada hubungannya dengan cancel itu tadi ya. Maka jika kita selalu berpikirnya positif ya, kita akan mendapatkan sumber daya yang positif. Tapi kalau kita berpikirnya negatif ya, kita akan mendapatkan sumber daya yang negatif. Nah jadi kamu bisa afirmasikan my mind is an altar to source energy ya, atau pikiranku adalah sumber dari energiku ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk yang hal-hal baik jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Untuk yang kurang baik jadikan sebagai pengingat buat kamu untuk antisipasi hari ini ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.